Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa afini wa yuwafi mazidina. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurud dunya wa din. Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adapun kajian sore ini kita akan membahas ilmu tauhid. Pengertian ilmu tauhid menurut arti harfiah, tauhid itu ialah mempersatukan, berasal dari kata wahid yang berarti satu. Menurut istilah agama Islam, tauhid itu ialah keyakinan tentang satu atau esanya Tuhan. Jadi segala pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu disebut ilmu tauhid. Di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam. Menurut kaidah atau definisi para ahli ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Ilmu tauhid dalam agama Islam sama seperti teologi dalam agama Kristen, Katolik dan Protestan, yakni kedua-duanya mempersoalkan zat Tuhan. Dalam agama apapun, ajaran terpokok ialah tentang Tuhan. Oleh karena itu, untuk menguji kebenaran suatu agama, kita harus mengkaji ajaran tentang Tuhan, bahwa ajaran ketuhanannya dapat dimengerti oleh akal dan pikiran atau logika. Mengapa demikian? Sebab agama apapun yang ada di dunia ini oleh para penganjurnya dikatakan sebagai ajaran Tuhan. Sedang untuk mengerti zat Tuhan itu sendiri memerlukan pemikiran dan dalil atau bukti. Tidak seperti zat-zat lain yang bersifat jasmani. Umpamanya, untuk mengetahui dan mengerti tentang batu, kita cukup dengan cara dan meraba batu itu. Untuk mengerti dan mengetahui sebuah bangunan, cukup kita melihat, meraba, serta memperhatikan bangunan itu. Jadi untuk mengetahui benda jasmani, fisik itu mudah dan tidak memerlukan dalil. Sedangkan untuk mengetahui zat Tuhan itu tidak mudah dan memerlukan pikiran
logika dan dalil. Itulah sebabnya maka Nabi Muhammad SAW bersabda, agama itu masalah akal, dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai agama. Jelasnya adalah bahwa inti pokok ajaran tentang Tuhan itu hanya dimengerti oleh akal. Dan orang yang tidak berakal atau rusak akalnya tentu tidak akan mempunyai keyakinan agama yang besar. Jadi untuk memahami agama itu bukan dengan cara melihat dan dilihat di dunia dan diraba, itu bukan agama yang benar. Misalnya, agama yang mengajarkan patung dari batu, dari kayu sebagai Tuhan, atau mengajarkan bahwa manusia yang menjadi Tuhan itu bukan agama yang benar. Peranan akal dan wahyu dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, dan af'alnya Allah bersumber kepada Al-Quran. Dan di samping itu adalah hadis sebagai sumber yang kedua. Untuk menerima Al-Quran dan hadis sebagai sumber tauhid, memang harus menggunakan akal. Orang dalam menggunakan akal kadang tersesat juga. Ada orang yang fanatik percaya dan fanatik tidak percaya. Banyak orang yang fanatik percaya, berta'assub, yang begitu saja percaya sebelum menggunakan akal dan pikirannya. Ada juga orang yang fanatik tidak percaya, bahwa ia tidak percaya begitu saja sebelum memikirkan alasan-alasan dan dalil-dalil serta bukti-buktinya. Agama Islam mencela keduanya itu. Tidak boleh menerima dan menolak begitu saja sebelum diselidiki dan dipikirkan lebih dahulu. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan beberapa peranan akal berpikir untuk memahami keesaan maupun kekuasaan Tuhan. Ialah orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun berbaring. Dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Surat Ali Imran ayat 191. Dalam perkembangan cara berpikir yang sehat dan benar, akal itu melahirkan hukum akal yang dalam masalah tauhid disebut dalam dalil akli. Kalau akal sudah mampu berdalil akli logis, maka akal itu mudah menerima segala keterangan dari Al-Quran dan hadis. Yang dalam ilmu tauhid disebut dalil nakli, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku turunkan kepadamu Muhammad Al-Quran supaya engkau terangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berfikir. Adapun tujuan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang memberikan bekal-bekal pengertian tentang pedoman keyakinan hidup manusia di dalam mengarungi samudra dan gelombang hidup. Secara kodrati, manusia diciptakan Allah di dunia ini berkekuatan berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Tidak sedikit manusia di dalam mengarungi samudra hidup yang luas itu kehilangan arah dan pedoman, sehingga ia menjadi sesat. Disitulah ilmu tauhid berperan untuk memberi pedoman dan arah, agar manusia selalu tetap sadar akan kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya. Karena itu tujuan ilmu tauhid dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama,
agar kita memperoleh kepuasan batin, keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang dicita-citakan. Kalau hanya mengendalikan kemampuan akal saja, belum dan tidak akan pernah ada yang berhasil mencapai kepuasan dan kebahagiaan. Sebagai bukti ialah bahwa kekacauan dunia di mana-mana ditimbulkan oleh mereka yang tidak bertauhid. Banyak pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, begal, mati gantung diri, mabuk-mabukan hingga menjadi gila dan sebagainya. Semua itu adalah akibat karena orang tidak membekali diri dengan iman dan tauhid. Manusia yang tidak memperhatikan segi-segi moral atau akidah dan hanya kehidupan lahir saja adalah manusia yang dihinggapi sikap batin yang beku, atau akalnya tidak berfungsi atau bekerja menurut semestinya. Oleh karena itu, maka manusia perlu menghidupkan batinnya dengan iman dan tauhid, agar mau dan mampu mengikuti petunjuk Allah yang tidak mungkin salah, sehingga tujuan mencari kepuasan dan kebahagiaan itu benar-benar bisa terjadi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 189, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Takwa artinya taat dan patuh kepada petunjuk dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang diajarkan oleh Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis. Mengenai tujuan pertama ilmu tauhid ini tersimpul dalam rumus seseorang ahli secara singkat dan padat yang berbunyi, gunanya ilmu tauhid itu ialah mengetahui sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya dan dalil-dalil yang pasti dan meyakinkan dan memperoleh kebahagiaan abadi. Agar kita terhindar dari pengaruh-pengaruh akidah yang menyesatkan, yang sebenarnya hanya hasil pikiran atau kebudayaan semata-mata, atau hasil perubahan yang dilakukan terhadap ajaran seorang nabi dan rasulnya yang sebenarnya. Sedangkan tujuan perubahan itu semata-mata politik, sehingga karenanya dunia ini terlalu terjadi perebutan, pengaruh di antara penganut agama-agama yang berbeda-beda. Di satu pihak ingin menyebarluaskan serta mempertahankan kebenaran dan kejujuran dalam beragama. Di lain pihak ingin mempertahankan pengaruhnya di masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 213 berbunyi, manusia itu adalah umat yang satu setelah timbul perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki atau mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Agar terhindar dari pengaruh-pengaruh paham yang dasarnya hanya merupakan teori kebendaan atau materi semata, seperti
kapitalisme, komunisme, sosialisme, materialisme, kolonialisme, dan sebagainya. Semuanya itu bertujuan hanya untuk mengumpulkan dan memperebutkan harta duniawi. Sehingga dengan berpegang kepada iman yang benar dan bertauhid, maka akan terhindar dari pengaruh ajaran yang menyesatkan tersebut. Al-Baqarah ayat 213 tadi telah menyatakan manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu, melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki atau mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Hukum dan hikmah mempelajari ilmu tauhid. Mempelajari ilmu tauhid sebagai ilmu yang mempelajari pokok-pokok agama yang sangat penting. Itu hukumnya wajib. Sebab dengan mempelajari ilmu tauhid dan mengetahui yang baik dan buruk, maka yang baik itu harus dijadikan pedoman dalam keyakinan dan beriktikad. Sedangkan yang buruk untuk ditinggalkan. Yang baik itu ialah tauhid yang menjadi ajaran pokok dalam agama Islam. Setelah umat manusia memeluk berbagai macam dasar kepercayaan dan menganut bermacam-macam paham isme, kemudian mereka berpecah-pecah dan saling bermusuhan. Maka Allah yang maha mengetahui akal kemaslahatan para hambanya menurut perintahnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perintah suci itu telah disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik kepada bangsa Arab atau bangsa lain dengan penuh kebijaksanaan. Allah memerintahkan yang demikian itu supaya mereka memperoleh keselamatan, kesejahteraan, dan kesentosaan dalam menyeberangi samudra hidup di dunia, baik dalam bidang ekonomi dan sosial serta bidang lain untuk menuju ke akhirat yang kekal abadi. Banyak ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mengakui ketuhanan Allah dan menganut agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan memohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Surat 47 Muhammad ayat 19. Di dalam ayat lain surat Al-Baqarah ayat 228, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, bahwa Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk mengakui adanya Tuhan Allah dan memeluk agama Islam, mengikuti aturan-aturan, menjunjung tinggi undang-undangnya, berpegang teguh kepada ajaran-ajarannya, serta melarang mengikuti jejak-jejak setan, musuh manusia yang telah menjerumuskan. Hikmah mempelajari ilmu tauhid biasanya didorong oleh keinginan untuk mengetahui lebih banyak dan mendalam pengertian tentang Tuhan. Sebelum itu orang sudah memiliki kepercayaan kepada Tuhan tapi masih samar.
Hal itu disebabkan karena manusia lahir dengan membawa benih iman dalam jiwanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak lahir atas fitrah atau agama yang benar, yakni agama tauhid. Hanya ibu bapaknya lah yang menyebabkan anak menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau penyembah api. Hadis Baihaqi. Kalau tauhid sudah masuk dan menyerap pada jiwa seorang, maka akan tumbuh dalam jiwa beberapa perasaan. Antara lain, yang pertama, rela atas pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya mengenai rezeki, kedudukan, dan lain-lain. Dengan demikian maka hidupnya menjadi tertib, seperti dia yakin atas berlakunya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa diubah dengan cara bekerja keras dan berusaha yang tidak diridhoinya. Firman Allah di surah Al-A'raf ayat 26 sampai 28. Allah memperluas rezeki yang Dia kehendaki dan mempersempitnya bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia ini dibanding dengan kehidupan di akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dengan meyakini dasar-dasar ajaran tauhid, jiwa orang menjadi tenang dan tentram, sebab dia yakin bahwa rezeki dan kedudukan ditentukan oleh Allah berdasarkan pertimbangan perbuatan orang yang bersangkutan. Kalau dia menjadi orang kaya, tentram, bahagia dalam kekayaannya. Kalau dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, dan kalau menjadi rakyat biasa, dia tentram dan bahagia sebagai rakyat. Hatinya tidak resah dan gelisah menerima nasib yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu, sebab dia selalu ingin tenang, sebab dia selalu ingin tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa harga diri dan menghargai orang lain. Ilmu tauhid memandang semua manusia sama derajat, berasal dari satu keturunan dan tidak ada yang berhak dipertuankan atau berhamba. Semua manusia hanya diikuti amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bertanggung jawab kepadanya. Allah berfirman dalam surah Al-Huzarat ayat 13, "Hai sekalian manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu dari asal seorang laki-laki Adam dan seorang perempuan Hawa, dan aku menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang termulia di sisi antara kamu adalah kamu yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Tidak ada manusia keturunan dewa dan tidak berkasta-kasta, sehingga mereka yang termasuk kasta rendah harus mengabdi kepada golongan kasta tinggi. Tidak ada satu bangsa yang berhak memperbudak bangsa lain. Adanya perbedaan kebangsaan atau kesukuan itu hanyalah supaya manusia mudah untuk saling berkenal melalui tanda-tanda perbedaan bentuk badan, warna kulit, dan tabiat masing-masing. Dengan demikian, maka orang yang bertauhid itu merasa bahwa dirinya sama dengan orang atau bangsa lain. Tinggi rendah derajat manusia hanya diukur dengan kadar kebajikan yang telah dilakukannya. Yang ketiga, rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Orang bertauhid memandang semua manusia sebagai saudara. Orang bertauhid tidak bertindak aniaya atau zalim terhadap sesama makhluk Tuhan, apalagi terhadap sesama manusia. Bertauhid hidup berdasarkan perkemanusiaan dan persaudaraan, selalu bersikap terbuka, kerjasama, dan bergotong royong. Sabda Rasulullah SAW, "Gagal dan rugilah seseorang yang di dalam hatinya tidak ditanamkan Allah rasa kasih sayang terhadap sesama manusia."
hadis Abu Naim Al-Abhani. Jadi jelaslah, kalau kita mempelajari tauhid dan kemudian tauhid itu sudah tumbuh pada jiwa kita, maka akan keluarlah dari benih-benih tauhid itu pohon yang rindang yang dapat dipakai berteduh waktu hujan dan panas, dan buah itu sedap dan lezat untuk dimakan. Di antara buah yang lezat itu ialah kesungguhan orang mukmin itu tetap di jalan Allah. Kegemaran orang mukmin itu menghasilkan kemanfaatan untuk umum. Kegemaran orang mukmin membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah ilmu tauhid adalah sebagian dari tanda-tanda agama sejati dan murni yang diturunkan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Tanpa mengetahui ilmu tauhid, kita tidak akan mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya. Sebab seorang hamba harus tahu benar siapa yang harus disembah dan di mana kita berdiam setelah mati. Apakah akan berdiam di tempat tinggal menyenangkan atau di tempat yang menyedihkan? Semuanya tergantung si hamba sendiri. Bagaimana ia menggunakan kesempatan hidup ini? Hamba yang menyadari dirinya sebagai hamba Allah tentu tahu benar bagaimana memanfaatkan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, ia mengetahui ketika dilahirkan dirinya dalam keadaan fitrah atau suci, dan kembalinya pun harus dalam keadaan fitrah, agar dapat berdiam di tempat yang fitrah pula, yakni surga. Oleh karena itu, seorang muslim seharusnya mempelajari ilmu tauhid agar memahami betul sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat mustahil, sifat-sifat wenang baginya. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka sembahlah aku. Dan mereka telah memecah belah urusan agama mereka di antara mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Surah Anbiya ayat 92-93. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Surat Al-Mu'minun ayat 52-53. Demikian kajian singkat sore ini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada para jemaah, saudara-saudaraku yang seiman. Semoga bisa dijalankan di dalam bermasyarakat, bertetangga, serta keluarga dekat. Demikian, mohon maaf atas penyampaian yang tidak berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah Pencipta yang memberi hidup, yang memberi saya nafas. Saya mohon ampun. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.